tema saya hari ini adalah Yesus tahu kita semua khawatir. Untuk itu saya membaca dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya baca dari Wahyu pasal 29 dan kedua dari Matius 6. Iya, saya baca Wahyu 29 firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ini satu pesan Tuhan kepada jemaat Tuhan di Smyrna. Dan Rasul Yohanes pada masa tua di Pulau Patmos itu mendapat penglihatan. Dan dari 7 jemaat yang di Asia Kecil, yang kepadanya Yohanes menulis surat untuk menyampaikan pesan Yesus kepada mereka di tengah tekanan dan begitu banyak penganiayaan, salah satu adalah jemaat Smyrna. Dan jemaat ini jemaat yang miskin, dari kelompok yang grassroots-nya itu betul-betul miskin sekali, di bawah garis kemiskinan. Ya, tetapi beberapa orang di antara mereka itu, ya bahkan boleh dibilang cukup besar persentase itu mengalami tekanan yang hebat sekali. Sebagai jemaat Tuhan mereka ditekan dari berbagai sisi. Dan ini membuat mereka kemudian menjadi tertekan karena tekanan itu. Mereka menjadi stres karena berbagai pergumulan berat seperti itu. Nah, Yesus melalui rasulnya Yohanes mengingatkan mereka supaya mereka tahu bahwa Allah tahu. Mereka harus tahu bahwa mereka tidak sendiri. Mereka harus tahu dan mereka harus ingat bahwa apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka cemaskan. Yesus tahu. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Dalam hidup ini, kalau ada satu orang tahu persoalan kita, dia mengerti kita, dan dia menolong kita, maka itu sudah sangat menolong. Dan yang tahu tentang itu adalah Yesus. Dan Yesus menolong kita melewati segala macam situasi, termasuk kekhawatiran kita. Hal yang kedua kita lihat dari teks Matius pasal 6 adalah Yesus mengajarkan mereka. Yesus mengingatkan mereka. Nah, Yesus bukan cuma tahu apa yang menjadi pengalaman kita. Yesus bukan saja tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dia cukup merasakan. Alkitab katakan bahwa imam besar yang kita punyai bukan imam yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Sebaliknya dia telah merasakan dan mengalami lebih banyak dari yang bisa kita alami. Dan Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaan, aku tahu kecemasanmu, aku tahu kekhawatiranmu. Tapi teks ini bukan cuma itu. Yesus kemudian mengajarkan mereka tentang prinsip bagaimana mengatasi kekhawatiran. Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, di ayat-ayat ini, teks yang sangat terkenal yang seringkali diajarkan dan diikuti banyak orang, Yesus mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada kita, Anda dan saya, kepada murid-murid pada waktu itu, kepada pendengar waktu itu, juga kepada jemaat Smyrna pada waktu itu, untuk tahu bahwa dia tahu kita sedang khawatir. Dia tahu kita khawatir dan cemas dalam berbagai hal. Suami khawatir tentang istrinya, istri khawatir tentang suami. Sebagai ayah, kita khawatir anak-anak kita. Sebagai ibu, kita khawatir juga anak kita. Bagaimana masa depan mereka? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana pendidikan mereka? Bagaimana ekonomi kita? Ketika terjadi krisis, ada beberapa orang yang kehilangan penghasilan karena pekerjaan, usahanya tidak maju, bahkan bangkrut. Kita menjadi khawatir banyak hal. Nah, Yesus katakan bahwa lihatlah burung di udara. Ya, mereka tidak bekerja. Mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lambung. Mereka tidak punya cadangan, punya stok, tidak ada. Tapi Tuhan pelihara mereka. Lihatlah bunga bakung. Hari ini ada, lalu besok dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan menandai mereka. Lebih Tuhan menandai Salomo. Dalam segala kebanggaan Salomo, tidak seindah bunga yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Dan Tuhan tetap memperhatikan mereka. Nah, poin kedua adalah Yesus bukan cuma tahu, tapi Yesus ingin mengingatkan kita, mengajarkan kita, menasihati kita, supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran kita dan kita menjadi pemenang dalam Kristus. Peringatan Yesus tidak membuat kemudian masalah kita menjadi otomatis beres, tidak. Tapi bahwa kita tahu bagaimana menghadapi situasi itu, iya. Nah, justru inilah yang menjadi tekanan saya yang ketiga, yaitu bahwa lewat setiap pergumulan kita, lewat kesulitan kita, baik ekonomi, ada masalah dalam pernikahan kita, ada masalah pada diri suami kita, ada masalah pada diri kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, ada masalah pada anak-anak kita, dan ada masalah pada usaha kita, pada pekerjaan kita, pada keluarga besar kita, dan segala macam. Ada masalah, ada. Pernyataan Yesus, peringatan Yesus, ajaran tidak kemudian membuat masalah kita menjadi nol atau menjadi tidak ada. Tapi bahwa kemudian kita punya masalah, itu bukan kemudian ya katakanlah sebuah alasan untuk kita menjadi khawatir. Mengapa? Justru tengah-tengah masalah itulah Allah izinkan untuk kita belajar banyak hal. Saya beri contoh. Ketika anak-anak dilatih sejak kecil untuk mereka bertanggung jawab, maka pada masa mereka kemudian bertumbuh menjadi besar dan dewasa nanti, sikap dan nilai yang kita tanamkan dulu itu akan menjadi modal buat mereka. Nah, ketika anak-anak dimanja,
oleh orang tua, semua diproteksi berlebihan, maka ada kehilangan dalam diri anak-anak itu, yaitu kekuatan untuk belajar, kesempatan untuk menjadi dewasa, kesempatan untuk menjadi matang, kesempatan belajar memiliki karakter yang baik. Sehingga ketika mereka punya persoalan, mereka undur. Mereka punya persoalan, mereka kolaps. Kenapa? Karena mereka tidak cukup kuat menghadapi itu. Mengapa? Karena mereka terlalu dimanja. Dan sindroma anak manja adalah membuat generasi itu begitu rapuh. Satu buku yang saya baca yang ditulis oleh Rena Kasali mengatakan bahwa ketika anak-anak itu dimanjakan, maka akan melahirkan satu generasi yang rapuh. Dia memakai istilah strawberry generation. Jadi satu generasi yang rapuh sekali. Semua ingin mudah, gampang, murah, sekolah juga gampang, nilai gampang, pekerjaan gampang, cari uang gampang, dan semuanya gampang. Sehingga kegampangan itu membuat kita tidak matang dan tidak dewasa. Jadi ada masalah, ya. Pernyataan Yesus, alasan Yesus memberi ajaran, menasihati kita, memanggil kita, itu tidak kemudian membuat masalah kita menjadi nol. Justru di tengah-tengah masalah lah Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk bertumbuh. Di tengah-tengah masalah lah Yesus mengajarkan kita untuk belajar mengatasi kekhawatiran kita, belajar mengatasi kecemasan kita, belajar mengatasi segala pergumulan kita yang berat. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, dan ini menjadi modal kita untuk fight, menjadi modal kita untuk bertahan dan kuat, bahkan bertumbuh. Bukan kita fly dan terbang, lalu kemudian kita menjadi orang yang pecundang yang tidak mampu menyelesaikan apapun, bahkan untuk masalah kita sendiri. Hal yang terakhir saya ingin mengutip dari ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang menurut Yesus yang tidak mengenal Allah? Adalah memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka tempatkan sebagai poin yang penting, yang terutama, dan itu dicari. Hampir kita menghabiskan seluruh tenaga, energi, waktu, potensi, segala macam untuk mengejar pencapaian pada kebutuhan yang kita inginkan. Tapi Yesus katakan bahwa itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kamu harus tahu bahwa Bapa di sorga pun tahu bahwa kamu memerlukan itu. Jadi jangan pikir bahwa Bapa di sorga nggak tahu bahwa kamu cemas, kamu khawatir. Dia tahu bahwa kamu cemas, Dia tahu kamu khawatir, Dia tahu bahwa kita mengalami banyak sekali tekanan. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi collapse, tidak membuat kita menjadi lari dari masalah seperti waktu Adam dan Hawa mereka bersalah. Mereka lari bersembunyi. Beberapa orang bersembunyi pada masalah dia. Beberapa orang mengatakan nggak ada masalah, saya oke, baik, fine aja. Tapi sebenarnya kalau kita berkata begitu, kita menipu diri kita bahwa kita ada masalah. Kalau kita lari, masalah itu akan datang mengajar kita. Di mana kita bersembunyi pun di tempat paling gelap, masalah itu akan mengajar kita kalau kita tidak selesaikan. Nah, Yesus katakan bahwa Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Tapi yang paling utama bagi kamu adalah bukan mengejar kebutuhan kamu. Pasti kamu harus kerja. Pasti kamu berjuang, itu tanggung jawab kamu. Kita di sini tidak menjadi pengangguran. Kita disuruh untuk fight. Tapi untuk fight kita harus punya faith. Kita harus punya iman. Dan iman itu dibangun oleh ketika kita memilih untuk memprioritaskan Yesus. Dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini jawaban final, jawaban sempurna, jawaban terbaik yang tertinggi ketika kita menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan, kegelisahan, kepedihan, tekanan yang berat sekali dalam kehidupan rumah tangga kita, pribadi kita, suami, istri, anak-anak, bisnis, apa saja. Termasuk di situasi seperti sekarang, kita mengalami dampak yang hebat sekali karena virus corona. Tapi itu bukan berarti kita menjadi tenggelam dalam kekhawatiran, tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kecemasan. Tidak. Karena Yesus katakan bahwa janganlah kamu khawatir itu semua, tetapi kamu harus utamakan kehendak Allah dan kebenaran Allah. Maka apa yang kamu perlukan Tuhan sediakan, apa yang kamu dapatkan Tuhan tambahkan, maka semua Tuhan tambahkan kepadamu. Tapi poinnya adalah kita harus mengutamakan Allah. Kita harus menempatkan Allah lebih penting daripada sekedar mencapai kebutuhan kita. Jadi bukan kebutuhan kita abaikan, tidak. Tapi ini soal skala prioritas. Allah kita menjadi nomor satu. Dan kita berdoa supaya kita bisa mampu melakukan itu. Karena kita tidak sanggup menempatkan Allah sebagai nomor satu. Biasanya kita tempatkan Allah sebagai nomor 10, nomor 11. Kita pikir nomor satu, tapi nomor 12. Yang nomor satu adalah kepentingan saya, kesenangan saya, pencapaian saya. Yang penting adalah uang, yang penting adalah harta, yang penting adalah rumah, yang penting adalah popularitas, yang penting adalah saya mendapat jabatan, saya punya posisi. Dan itu kita anggap sebagai yang penting. Dan buktinya adalah itu kita menghabiskan waktu, tenaga, uang. Sementara yang lain kurang. Nah, Yesus mengatakan kita bahwa Dia mengubah paradigma kita bahwa yang utama bukanlah mengejar kebutuhan kita, pemenuhan kebutuhan kita. Karena itu dilakukan oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Justru ketidakmengenal mereka karena mereka mengutamakan itu sebagai prioritas mereka. Tapi kita tidak. Justru pengenalan kita akan Allah ditandai oleh kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kecemasan datang, ketakutan datang, Yesus katakan bahwa aku tahu apa yang kamu alami. Kamu cemas, kamu takut, kamu sedih, kamu sedang bergumul, aku tahu.
Dan yang kedua, Yesus ingatkan kita. Nasihat firman Tuhan dikasih. Yang ketiga dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain mengejar kebutuhan sebagai yang utama. Kamu cari kerajaan Allah sebagai yang utama. Maka apa yang kamu perlukan akan Tuhan tambahkan kepadamu. Dan ini menjadi tantangan buat kita. Anda dan saya, kita tidak hancur dan menjadi destruktif. Kita tidak kolaps. Kita tidak lari bersembunyi. Dan kita pura-pura tidak tahu. Karena kita tahu bahwa sekalipun kita mengalami kecemasan, kita semua, ayah, ibu, orang tua, anak, kita semua dengan derajat berbeda-beda. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus tahu kita cemas. Yesus tahu kita khawatir dan ingatkan kita. Yesus kemudian kasih tahu bahwa utamakan adalah kehendak Allah dan kerajaan Allah. Lalu kita lihat ada janji Tuhan, semua yang kita perlukan yaitu kebutuhan akan ditambahkan kepada kita. Terus memberkati dan shalom, amin.